Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wal khaliqul alam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ummatihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massadhumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, tuan-tuan guru kami, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kembali kita bermunajat kepada Allah, saling menghambakan diri kita kepadanya, bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan keafiatan. Mudah-mudahan itu semua dapat membangkitkan dan menambah semangat kita untuk semakin dekat kepada Allah, menjadi hamba-hambanya yang semakin takwa. Karena yakinlah, hanya dengan menjadi hamba-hamba Allah yang takwa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kita. Bukan hanya mulia di dunia, lebih-lebih lagi Allah akan muliakan di akhirat. Dan hanya dengan menjadi hamba-hamba Allah yang takwalah, maka apapun problematika kehidupan yang kita hadapi, sesulit apapun cobaan yang Allah hadapkan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan kita petunjuk, bimbingan, hidayah, solusi dan kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang semakin takwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai manusia, tentu kita tidak akan luput dari segala macam musibah, ujian atau cobaan. Yang di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas menyatakan bahwa ujian atau cobaan itu sangat banyak, bermacam ragam jenisnya. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Namun sebaik-baik orang yang ketika Allah hadapkan kepadanya ujian atau musibah, dialah yang senantiasa menyikapinya dengan sabar. Maka Allah sampaikan, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam kamus klasik bahasa Arab, para ulama mencoba untuk menjelaskan makna musibah dengan memberikan penjelasan yang beragam. Dalam kitab Lisanul Arab, Ibnu Manzur menyampaikan bahwa musibah memiliki makna dasar mengenai dengan tepat atau sesuatu yang jatuh atau menimpa dengan tepat pada sasarannya. Yang kemudian beliau menjelaskan
bahwa musibah itu berarti segala perkara yang buruk atau kejadian yang tidak diinginkan yang menimpa kepada seseorang. Kemudian di dalam kitab Tajdul Arus, Syekh Al-Zubaydi menyampaikan bahwa musibah adalah sesuatu yang datang atau menimpa dengan kehendak Allah. Dan seringkali hal itu dalam bentuk sesuatu yang dianggap buruk oleh manusia. Demikian pula Syekh Al-Gharib Isfahani menyampaikan bahwa musibah adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dan mengenai manusia, baik itu berupa kebaikan maupun keburukan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh para ulama itu, maka tentu kita memahami bahwa pada hakikatnya musibah atau ujian itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Di dalam lanjutan ayat tadi Allah menyampaikan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa salah satu indikator orang yang akan mampu bersikap sabar, mampu menghadapi musibah atau cobaan yang dihadapkan Allah kepadanya adalah ketika kita meyakini apapun musibah yang datang kepada kita merupakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Kadangkala apa yang kamu anggap baik, namun ternyata di hadapan Allah itu adalah sesuatu yang tak baik. Atau mungkin sebaliknya, kadangkala menganggap sesuatu tidak baik, tetapi di sisi Allah itulah yang terbaik bagi kita. Maka karena kita adalah umat Islam yang sadar betul dan meyakini bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, yang tidak memiliki kekuatan apapun, la haula wa la quwwata illa billah, kalau tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah. Kita ini tentu adalah makhluk yang sangat lemah. Maka kita sadar bahwa ujian-ujian yang didatangkan Allah kepada kita, tentu Allah memahami segala sesuatunya, apa yang terbaik dan mana yang tidak baik kepada kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seharusnya kita senantiasa mengedepankan husnuzan, berprasangka baik kepada Allah, bahwa apapun ujian, musibah atau cobaan yang Allah datangkan kepada kita, yakinlah di balik itu semua pasti ada hikmah dan kemaslahatan yang akan kita capai. Maka para ulama juga mengajarkan kepada kita bahwa datangnya musibah yang Allah berikan kepada kita bukan bermakna bahwa kita sedang ditimpa kesialan. Tetapi sebaliknya, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu artinya ada perhatian khusus yang Allah berikan kepada kita. Bisa saja ketika kita ditimpa ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ingin mengingatkan kita ketika kita sudah mulai keluar dari jalur kebaikan, dari hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka supaya kita tidak terlarut dalam kemaksiatan yang mulai membelenggu, maka Allah mengingatkan kita dengan adanya ujian.
Atau bahkan ketika Allah mendatangkan ujian kepada kita, karena Allah ingin mengangkat harkat martabat, derajat dan kelas kita. Maka beberapa waktu yang lalu ada yang viral, mungkin di media sosial, orang yang dicoba dengan olok-olokan, pada akhirnya Allah muliakan keberadaannya. Ini taubahnya ibarat anak sekolah yang ketika akan ada kenaikan kelas, maka tentu tidak ada keputusan naik kelas sebelum dia diuji lebih dahulu oleh yang bersangkutan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu juga menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massahumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana yang dialami oleh orang-orang sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai macam cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Maka jangan kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling saleh. Kita ini adalah orang yang paling beriman. Kita ini adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita mendapat ujian-ujian dari Allah. Dan yakinlah, betapapun hebatnya ujian yang sedang kita hadapi hari ini, tentu itu belum ada apa-apanya jika kita membandingkan dengan ujian dan musibah yang pernah Allah datangkan kepada orang-orang sebelum kita. Maka mudah-mudahan cobaan dan ujian atau musibah yang datang kepada kita, kita bisa menanggapinya dengan nilai yang positif, dengan senantiasa berhusnuzon kepada Allah, bahwa di balik semua ujian Allah itu pasti ada sesuatu kebaikan yang sudah Allah siapkan kepada kita. Kalaupun minggu yang lalu Kota Medan khususnya diguyur dengan hujan, banjir di mana-mana, banyak saudara kita yang mengungsi, maka tentu jika kita sikapi dengan positif, sekali lagi ini adalah ujian Allah. Mudah-mudahan dengan adanya ini semua sebagai tanda kita naik kelas, ketika kita mampu menghadapinya dengan sikap lapang dada, sabar dengan segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, demikianlah khutbah Jumat kita ini. Mudah-mudahan dapat mengikhlaskan hati kita dalam menghadapi segala macam cobaan dan musibah dari Allah, dan tentunya agar kita senantiasa mengedepankan prasangka yang baik, berhusnuzan terhadap apapun cobaan yang Allah timpakan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه على نعمه يعطيكم ولذكر الله أكبر.